anugerah-Mu yang besar, memperkecil, bahkan meniadakan sombong kami, congkak kami. Anugerah-Mu yang besar menambah percaya diri kami, meraih ke depan lebih banyak karunia-karunia yang Kau janjikan kepada kami. Terima kasih untuk kesegaran jasmani, rohani. Terima kasih untuk kelengkapan yang Bapa karuniakan kepada kami. Ini kami memuji kebesaran nama-Mu. Ini kami pelayan yang dapat diandalkan di rumah Tuhan. Ini kami yang ketika ibadah ini berakhir, kami adalah para penyaksi-penyaksi, pemberita kabar kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami sekalian. Kami menyiapkan hati kami untuk dengar sabda-Mu. Belajar menjadi Maria duduk di bawah kaki Yesus, mereguk semua kebenaran yang Engkau tawarkan kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua jemaat terkasih berseru bersama, amin. Berikan tepuk tangan sukacita kita bersama. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terus melangkah ke depan, penuh iman dan percaya diri, Tuhan akan menyertai kita dengan janjinya yang mesra. Aku akan menyertai kamu hingga kesudahan alam. Amin. Beri tepuk tangan kita sekali lagi. Haleluya. Saya mulai dengan sebuah kisah yang saya baca, saudara-saudara. Seorang wanita di Thailand, ya, namanya Jari Jayapon Buayai. Memang kelakuannya kayak buaya, saudara. Ya, tidak semua buaya itu laki-laki. Ada juga wanita seperti ini. Kenapa? Dia itu 12 kali menikah. Setiap kali menikah, selesai malam pertama, kabur. Membawa harta, duit suaminya 12 kali. Sehingga terkumpul miliaran. Itu caranya kaya cepat, dapat warisan mendadak, kejem, gak peduli dengan orang lain. Ya seperti sekarang ini. Ya. Kalau kita baca berita, lihat TV, wah, sopo sing gak iri. Mendadak kaya, ya. Cuma jual konten, ya. Tipu sana tipu sini, puluhan miliar, mobilnya sampai 60 kendaraan, bagi sana bagi sini, tapi terus ditangkap. Gimana nasib anak-anaknya? Bukan warisan kekayaan, tapi malu, dinista dunia. Pagi yang diberkati ini saya mau bercerita juga tentang seorang wanita, saudara, yang dirindukan adalah warisan rohani, anak
Sebab anak ini akan menjamin dia bernasar kepada Tuhan seumur hidup. Anak bukan sekedar keturunan. Anak lahir kau sibuk, koyok sopo yo, wah, koyok bapak koyok ibu tapi nasar seumur hidupmu. Jaminan bahwa anak ini dititipkan di rumah Tuhan. Dan itulah tujuannya. Ya, kita baca saja 1 Samuel pasal 1. Mulai ayat kita yang ke-7, saudara-saudara. Sampai pasal 2 ayat 1. Satu Samuel pasal 1 mulai ayat kita yang ke-7, saudaraku sekalian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepala. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hati, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Kita lanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 ya. Ya, langsung pasal 2 saja ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku
mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Ayat 2, tambah ayat 2. Ya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali, ini pujiannya. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin. Siapa Hana, saudara-saudara? Ya. Namanya berarti elok. Tepatnya elok luar dan dalam. Pernah dengar istilah inner beauty? Yes, itu Hana. Bukan elok karena rekayasa, ya, bawa ke Thailand, bawa ke Korea Selatan, ya, pulang-pulang berubah semua. Ya. Elok, inner, dalam. Bukan karena artifisial, karena getolnya, rawat muka, rawat rambut, macam-macam. Elok. Elok sebagai kapasitas. Bukan elok sebagai publisitas. Banyak ibu-ibu yang eloknya elok publisitas, pamer. Ini elok kapasitas seorang ibu. Sementara madunya, penina, artinya juga bagus. Mutiara, bersinar, mutiara. Tapi selalu mencerminkan sinar kebencian, sinar iri hati. Walaupun punya anak, tapi statusnya tetap madu. Nah, elok seperti inilah saudara-saudara, yang sebenarnya jadi jaminan bangsa, masa depan. Karena nanti Samuel lahir, bagaimana ia berperan dalam kehidupan bangsa. Ibu-ibu perhatikan pendidikan anak-anakmu. Sestres apapun seperti Hana, jaminan masa depan anak, komitmen nasab harus tetap terpelihara. Nah, itu tadi nama. Yang kedua, Hana adalah wanita yang full depresi, full penderitaan. Ayat 7 tadi sudah mencerminkan itu. Setiap tahun, setiap bertemu Penina, dia selalu mengolok-olok Hana. Luka yang besar timbul. Jadi dia woman of stress, depression. Stres itu ada dua, ya. Kalau eustress itu stres yang buat orang jadi naik, bangkit, hinaan, banyak orang-orang besar gara-gara dihina, dia punya tekad. Lihat nanti ya, lihat kalau keadaan berbalik dan dia kerja keras, eustress. Tapi kalau distress itu penyakit. Distress itu bisa membuat orang bunuh diri, blank. Nah, kalau Hana lihat dari doanya, tekadnya, semangatnya dan jawabannya kepada Eli, dia nggak distress, eustress, tapi penuh penderitaan.
Apa penangkalnya? Apa jawabannya? Yang ketiga, full of prayer. Penuh doa. Ia selalu berdoa, saudara-saudara. Saking khusyuknya berdoa. Sampai mulutnya itu komat kamit, saudara. Kuat. Ya, air mata, doa. Wajah tetap murung. Sehingga suaminya berkata, aduh, ada apa dengan engkau? Lah itu pria itu tidak ngerti. Luka, penderita. Aku mencintai kamu. Kamu itu lebih berharga dari 10 anak. Kira-kira apa jawaban Hana saja? Apa jawaban Hana saja? Nggak panjang satu, jawabannya cuma pret. Pret. Nah, sudah. Paulus berkata, berdoalah sampai dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Nah itu, saking rindunya, saking struggling. Bahasa roh itu tidak usah diartikan macam-macam. Bahasa roh itu bahasa kerinduan dari dalam hati. Kerinduan karena stres, kerinduan karena pencobaan, kerinduan hadirat, macam-macam. Sudah punya anak 10 tahun di Amerika, atau tidak usah di Amerika, Singapura, atau Jakarta. Selesai kuliah, datang ke Indonesia, ketemu di airport, ketemu di Juan. Ketemu anakmu yang tiba-tiba sudah cantik, besar. Tidak ada bahasa yang terwakili. Yang banyak nyerocos tuh dan mencerminkan rindu. Ibu lihat anaknya cuma deket. Aduh nak. Yang kayak di iklan anaknya baru datang dari luar negeri, ditanyain mau Indomie ya, itu pret. Wah, saudara kan dekep mulutmu, coba komatkan. Itu termasuk bahasa roh. Kalau sandalku lama, Kawasaki, pret. Serius. Bahasa keluhan tak terucapkan Hana. Weh, sampai yang mabuk toh bu? Enggak, Tuhan, aku enggak mabuk. Aku mencurahkan sungguh-sungguh dalam doaku. Itulah orang-orang Pantai Kosta sebenarnya. Doa dengan kerinduan, bukan suaranya yang menggelegar. Mungkin ada ibu-ibu di kamar berdoa sendirian, suaminya nggak tahu, tapi karena masalah hidupmu yang berat, kau coba berkata-kata kepada Tuhan. Daud nggak cuma ngomong, dia meraba-raba di malam itu, saudara. Dalam gelap, banyak ekspresi itu tidak bisa diatur. Komat kami gerak, nggak hidup itu, saudara. Hana berdoa dengan full perasaan yang sungguh-sungguh. Suaminya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Nah, Hana berkata, begitu dalam aku berdoa, begitu rindu untuk seorang anak. Kenapa dia rindu seorang anak? Bukan semata-mata untuk saingan, bukan semata-mata nanti dijejer. Aduh. Untuk sebuah nasar seumur hidup, untuk sebuah komitmen bagi bangsa ini. Anak-anakmu yang kau titipkan di sekolah minggu, yang main musik, jangan main-main, saudara. Dia punya arti besar nanti.
gereja kalau nggak ada anak-anak mudanya, nggak ada anak sekolah minggunya, sepi gitu. Yang tua-tua kan kadang-kadang nggak nyenengin senyumnya, senyum akhir pekan terus selesai, senyum tanggal tuwek terus selesai, ya, kejut. Wah, ada anak-anak muda kreatif. Yang ketiga, yang 1, 2, 3. Yang berikut, wanita yang bernasar. Yang keempat, wanita yang bernasar. Dan nanti itu menjadi nasar seumur hidup. Tidak nasar ecek-ecek. Wah, setelah diberkati, lupa sudah. Kecentok sedikit, kaya sedikit. Rasa nih hamba Tuhan, rasa nih gereja. Bukan itu nasar. Hana bernasar. Anak ini nanti kalau dititipkan, ia menjadi nasarku kepada Tuhan. Everlasting life. Seumur hidup. Tiap tahun ia datang perbarui nasar. Wanita yang bernasar. Gereja adalah wanita mempelai perempuan. Kita tuh bernasar. Tidak bisa-bisa. Saudara dibaptis, saudara bernasar kepada Tuhan. Hidupmu menjadi hidup yang baru. Air lambang pembersih. Yang lama dikubur, bangkit. Menjadi baru. Baru dibaptis. Tambah pinter ngutang, tambah pinter ngerumpik, tambah pinter ngasana. Bukan itu tujuan baptisan. Anda melakukan perjamuan kudus, it's nasar. Setia. Baik dalam penderitaan Kristus maupun dalam kemuliaan. Penyerahan anak, it's nasar. Aku tidak mampu Tuhan mendidik anak-anak zaman sekarang. Serahkan. Bahkan setiap minggu engkau datang, you perbarui nasar. Terus yang terakhir, 4, 5 saya jadikan satu. Sudah dikabulkan doanya. Ayat 2 tadi, pasal 2 tadi. Hana terus berdoa. Sudah dikabulkan. Terus bernasar. Dan membuat satu pujian. Pasal 2 tadi terus. Kalau saudara pelajari ya. Sebagai PR. Walaupun saya tahu tidak seorang pun melakukannya. Ya. Bandingkan dengan nyanyian Maria setelah malaikat datang. Hampir sama. Pujian pengakuan dari seorang wanita yang tadi direndahkan. Yang tadi sekarang muncul pujian. Wanita yang menyanyi. Wanita yang memuji. Wanita yang terus berdoa. Saudara. Wah, kalau kita menjadi wanita yang terus berdoa. Dampaknya tidak hanya rumah tangga. Gereja. Banyak saya ketemu gereja-gereja karena wanita berdoa. Dulu di Surabaya ada pendeta Ishak Leo namanya. Ya. Sebagian keluarganya ada di tempat saya di Kraksan. Bahkan istrinya yang pertama. Ya. Ishak itu. Khotbahnya tidak enak katanya. Pilu. Dari Jumbo. Tapi ada ibu-ibu yang menangis dan berdoa. Dia sendiri hampir tiap hari 9 jam itu berdoa. Berkembang luar biasa. Tapi tidak jarang juga saya dengar gereja pecah-pecah gara-gara wanita yang nyinyir, yang adu domba, yang jadi tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Hana, bedanya dengan kita, Hana terus berdoa
Sekalipun Samuel sudah lahir, ia terus berdoa, saudara-saudara. Bahkan untuk suaminya. Suami yang berhasil, istri yang berdoa. Saudara baca selanjutnya, sejarah Penina, it's over. Sejarah Penina yang mengolok-olok sejarah Penina yang kurang ajar terhadap anak. Oh, selesai. Tidak tahu selesainya kayak apa. Tapi keduanya berlanjut. Ada masalah. Karena filosofi Hana dengan doa, dengan berdoa, ku hadapi semua, termasuk menghadapi suaminya. Ini filosofi yang baik. Ya. Ada istri kalau ditanya filosofi pernikahannya, bikin suaminya tobat. Apa filosofimu? Filosofi saya ini, Pak Pendeta, pernikahan itu adalah workshop. Maksudmu? Suami yang work, istri yang shop. Yang nyengir berarti benar. Pak, bagi saya suami itu kasir, Pak. Maksudmu? Ya, saya perlu minta. Akhirnya keusir. Filosofi Hana, behind my husband. Sejelek apapun dia, tetap suami. Bahkan sekarang ayah dari anak Nasar. Langgeng pernikahan. Jadi jangan ambil putusan di tengah jalan. Penina lenyap dari sejarah. Jangan khawatir dengan orang-orang yang menyalahi kita. Lenyap dari sejarah. Saya banyak buktikan, saudara. Yang namanya saingan, yang namanya bikin hati sakit. Bukan orang luar. Satu kantor gereja, satu institusi pendidikan. Malah saya di organisasi lain yang LSM, lebih baik-baik. Saya di kelompok Indonesian Conference on Peace and Religion, orang-orangnya Gus Dur semua. Guyon enak, semua enak, nggak ada yang al-munafikun. Lenyap dari sejarah. Tapi Hana tetap langgeng. Sampai sekarang hidupnya dipelajari, hidupnya menjadi berkah. Sampai sekarang doa dan pujiannya dipelajari oleh gereja. Ada beberapa gereja di timur senang sekali dengan doanya Hana dan Maria ini. Nah, luar biasa. Apa dampaknya? Samuel, ketika tidak ada hakim satupun, ketika tidak ada raja yang diandalkan, atau belum, Samuel tampil jujur, tidak korup, tidak cari pengakuan, tidak cari nama yang diserahkan oleh Hana di mezbah Tuhan. Serahkan anak-anakmu, suami, di mezbah Tuhan. Saudara, Samuel melakukan banyak hal yang besar bagi bangsa ini. Sebelum punya raja, Samuel memberikan dasar-dasar yang penting. Karena apa? Karena Nasar seorang ibu. Dan terus bernasar, terus berjanji kepada Tuhan. Apakah saudara masih terus bernasar kepada Tuhan? Nah, itu penting.